Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan atau memaparkan mind map saya yang berjudul pembukuan hadis atau kontradiksi hadis. Dalam mind mapping saya ada 6 poin yang akan dibahas dalam pembukuan hadis atau kontradiksi hadis. Yang pertama yaitu hadis Rasulullah SAW tentang penulisan hadis. Yang kedua yaitu penulisan hadis pada masa Rasulullah SAW. Poin yang ketiga yaitu penulisan hadis pada masa sahabat. Yang keempat yaitu pembukuan hadis pada masa tabi'in. Yang kelima yaitu jasa Umar bin Abdul Aziz terhadap as-sunnah. Dan poin yang terakhir yaitu para penyusun pertama kitab hadis. Pembahasan poin yang pertama yaitu hadis-hadis Rasulullah SAW tentang penulisan hadis pada masa pertama Hijriah, yakni pada masa Nabi, masa Khulafaur Rasyidin, hingga berakhirnya abad pertama Hijriah. Tradisi penulisan serta penyebaran hadis Nabi hadis pada masa ini bergantung pada hafalan para sahabat dan tulisan-tulisan pribadi mereka. Pembahasan poin yang kedua yaitu penulisan hadis pada masa Rasulullah SAW. Penulisan dan penyebaran hadis pada masa Rasulullah SAW terjadi daripada masa Nabi Muhammad sampai pada masa sahabat, yaitu masih bersifat kolektif atau individual, yaitu masih bersifat dari catatan pribadi mereka dan masih bersumber pada Nabi Muhammad SAW, yaitu penulisan hadis pada masa sahabat. Penulisan hadis pada masa sahabat memiliki dua pendapat, yaitu yang pertama, penulisan hadis pada masa Nabi dilarang oleh Rasulullah SAW karena takut adanya percampuran antara hadis dengan Al-Quran. Pendapat yang kedua yaitu Rasulullah SAW melarang menulis hadis secara resmi, tapi melainkan mengizinkan para sahabat atau menulis untuk dirinya sendiri, tidak untuk orang lain. Kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya yaitu pembahasan yang keempat atau pembukuan hadis pada masa tabi'in. Pada masa tabi'in, pengelompokan hadis telah menggunakan metode yang sistematis, yaitu dengan menggunakan metode hadis yang ada sesuai dengan bidang bahasa. Walaupun dalam penyusunan masih bercampur antara hadis Nabi dengan kaul sahabat dan tabi'in. Kita masuk ke pembahasan yang kelima atau poin yang kelima yaitu jasa Umar bin Abdul Aziz terhadap as-sunnah. Yang pertama, beliau mendirikan masjid-masjid sebagai sarana penyiaran agama Islam. Yang kedua yaitu dia mengajarkan atau dalam pembelajaran dia menggunakan berbasis agama Islam. Yang ketiga yaitu dia menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Yang keempat, dia menghargai atau menghormati hak asasi setiap manusia. Yang kelima yaitu dia berperan dalam pengkodifikasian hadis. Ada pembahasan yang terakhir yaitu tentang para penyusun kitab hadis. Para penyusun kitab hadis di sini diterangkan ada 4, yaitu yang pertama Imam Muslim, yang kedua yaitu Imam Abu Dawud. Imam Abu Dawud adalah penghafal hadis yang sangat kuat. Yang ketiga yaitu Imam At-Tirmidzi. Beliau adalah orang yang mengelompokkan hadis dalam kategori hadis antara yang sahih dan yang dhaif. Dan yang keempat yaitu Ibnu Majah. Beliau adalah penyusun kitab Ibnu Majah. Sekian pemaparan atau penjelasan tentang pembukuan hadis dari mind mapping saya. Apabila terjadi dalam salah kata